Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Semoga terdengar suara saya ya. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita bisa berkumpul, eh, bisa dibilang ya sharing session. Izin mungkin saya di sini dalam kapasitas eh, menggantikan Pak Mulyaman dalam kaitannya dengan untuk memberikan stadium general. Eh, Di sini juga mungkin saya sapa beberapa senior saya, Pak TD, Pak Teguh, Dekan FEB UI yang kami hormati, Ibu Rahmatina Kasri, Kepala PBS. Ada juga dari FE-nya juga ada Butika Arundina, ada Pak Ronald Lido, dan fellow speaker lainnya ada yang saya hormati Bapak Ari Alexander, anggota Badan Pelaksana BPKH, Bapak Rudi Widodo dari Divisi Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah OJK, eh, dan juga sahabat saya, senior saya, mentor saya, Pak Lukian Tamani. Em, Mungkin di sini saya akan sedikit berbicara mengenai hal yang mungkin menjadi sangat penting dalam konteks, sudah terlihat belum ya sharing screen-nya? Iya, sudah terlihat. Dalam konteks bagaimana sebetulnya mindset global players itu harus dibangun. Dan eh, yang paling penting di luar apapun yang menjadi target sebetulnya adalah bagaimana transformasi itu harus dipersiapkan dan dipetakan dengan baik. Dalam kasus perbankan syariah Indonesia ataupun bank syariah di Indonesia in particular, eh, mungkin up to 2 tahun lalu kita berbicara mengenai perbankan syariah yang relatively eh, dominan di local market, tapi mungkin dalam kasus recent development di landscape-nya sendiri, kita melihat ada new development, new innovation, merger, dan ini mungkin salah satu hal yang menjadi sangat menarik. Mungkin saya bisa cerita sedikit, 2 minggu lalu saya mengisi di Darul Islamic Finance Summer Schools about the case of Bank Syariah Indonesia dan the idea that it goes beyond. Um, dan di situ kita berbicara dengan pakar yang ada di sana. Dan ini sangat diapresiasi. Kenapa? Satu hal yang mungkin sedikit lagging di keuangan syariah adalah yang mungkin akan coba saya elaborate dalam presentasi adalah inovasi. Inovasi, perubahan, transformasi, both ends ya. Jadi kalau teman-teman semua, rekan-rekan semuanya aware dengan recent development in technological landscape, financial technology, disruption, tech company, digital banking, for instance, di mana kita punya Pak Teguh di sini yang menjadi leader, um, itu ternyata telah men-trigger beberapa reaksi dari existing institution. Tidak hanya players, tetapi juga regulatory institution. Paling mudah contohnya yang dilakukan oleh juga bank sentral kita, bagaimana bank sentral kita uh, uh, merespon terkait dengan blockchain, cryptocurrency dengan uh, menelurkan ide CBDC. Sama juga sebetulnya dalam konteks perbankan, regardless of monetary contact Indonesia, konsolidasi dilakukan dalam kaitannya dengan efisiensi, tetapi yang paling penting adalah konsolidasi merger dalam konteks keuangan syariah itu dilihat sebagai bagaimana current player is actually stepping up their games. Dan mungkin saya akan lebih banyak berbicara bagaimana sebetulnya konteks step up the games itu harus dilakukan both ends yang dalam ekosistem luaran ataupun maupun juga dengan current players. Presentasi saya akan dibagi tiga eh, seksi, di mana yang pertama mungkin saya akan bicara sedikit mengenai konteks landscape syariah global, dan mungkin saya menggunakan kasus BSI sebagai semacam case study. Sebetulnya ini bagian dari kami sedang mengembangkan case study dalam kaitannya dengan bagaimana sebetulnya lesson learned dari merger itu, terutama di Indonesia ya, karena dalam kasus merger dunia 70% dari merger itu gagal. Indonesia exception itu di sektor perbankan di mana mergernya itu rata-rata berhasil ya.
dari Mandiri, Permata, dan beberapa bank lain. Dan mungkin kita berbicara lebih luas sebetulnya dalam kaitannya, habis zoom in, kita zoom out lagi, sebetulnya strategi perbankan syariah Indonesia untuk jadi global player atau menjadi leading figure itu seperti apa. Dan it's all started with this map, di mana kita sama-sama beracu kepada beberapa report global, terutama yang dari apa namanya Global Islamic Economic Report, di mana at the trend that we see today, we're expecting the total size of the asset reaching close to 6 trillion US dollar, di mana memang ini menunjukkan angka pertumbuhan range antara 14 sampai 17% year on year, walaupun di kala COVID, walaupun di kala penurunan. Memang sedikit ada perlambatan, tetapi growth trend-nya masih oke. Nah, di tengah-tengah itu kalau kita melihat mungkin kita sedikit partisi lagi categorize in different part of the skills, ada different leading player gitu. Tapi on aggregate we are not leading. I think something that we have to highlight, Malaysia is leading, Saudi Arabia and UAE leading. Dan waktu kita breakdown lagi leadingnya di mana, um, for instance Malaysia leading di keuangannya, di um, industri halalnya, di industri wisata ramah muslimnya, with a bit of like apa namanya disparity mungkin di modest fashion dan media creations. Itu sebetulnya adalah PR buat kita dan catatan buat kita bagaimana dalam positioning ini, uh, kalau melihat ranking Indonesia yang quite good itu, it's actually in um, halal related product. Jadi dengan kata lain itu bisa dua sisi. Either kita sangat real sector oriented atau kita adalah market dari apa namanya produk-produk tersebut. Tapi di luar itu there are still rooms to improve, dan saya rasa one of the challenge that we see in developing uh, in Islamic economic, for instance in Indonesia, lebih kepada how we can actually connect them together and use it as a leverage atau keunggulan kompetitif. Mungkin kita zoom in lagi, kita fokus pada keuangan syariah. Memang dominasi Gulf Corporation Councils atau organisasi kerjasama Teluk ini memang masih dominan dengan pertumbuhan yang relatively juga quite quite within the range. Tetapi memang yang menjadi catatan adalah di saat dominasinya masih banyak di OIC, baik Gulf ataupun MENA region lainnya, kita melihat sebetulnya ada perlambatan pertumbuhan di Southeast Asia. Dan ini menjadi catatan bahwa this will look even more skewed, di mana dominasi dari Timur Tengah ini akan menjadi uh, lebih lagi in terms of the collective asset. Dan kalau melihat lagi, ini yang mungkin menjadi hampir semua highlight, we are actually bisa dibilang not even in the top 10 in terms of penetration. Orang biasa bicara market share, tapi yang kita lihat di sini to some extent mirip. Tapi yang perlu kita garis bawahi lagi adalah bagaimana within that framework of how we are very close to Islam and how then the Muslim dominant in this country, ini belum terrefleksikan di angka market share. Jadi ada ruang untuk kami melihat biasanya di sini bukan sebagai kekecewaan, tetapi adalah adanya ruang ataupun kesempatan untuk bisa growth lebih besar lagi. Dan memang kita harus bisa mengejar kepada terutama 6 yurisdiksi di mana ada beberapa negara, Iran sampai dengan Malaysia itu yang penetrasinya sudah melampaui 30%. Kalau misalnya kita berandai-andai apa namanya penetrasi kita itu sedalam, for instance, Malaysia, paling mudah UAE,
kita berbicara pada total aset, sekarang total asetnya sekitar 600-an, we are talking about something in the neighborhood of bisa 2000-an, 2000 triliun. Dan itu pun hanya merefleksikan misalnya sekitar 24%. If you reach to Malaysian standard, kita berbicara asetnya yang aset perbankan syariah yang tadi mungkin 1.500 yang mendekati 2.000 triliun untuk Malaysia. Dan itu pun eh, masih ada gap yang sangat luas. Dan saya rasa usaha-usaha yang dilakukan memang tidak bisa dilakukan dengan kondisi normal. Karena apa? We are talking about development in motion, di mana kita pun tumbuh, atau negara lain tumbuh. Dan memang yang menjadi catatan selalu di hampir semua diskusi mengenai pertumbuhan perbankan syariah, it's always been framed as one of the industry with the accelerated growth, tetapi memang pertanyaannya adalah apakah growth-nya itu bisa catch up untuk bisa reaching that kind of market share. Dan I don't know, mungkin kalau related, ada yang pernah dengar Oppenheimer? Mungkin kalau teman-teman semua, rekan-rekan semua aware Film ataupun ya, salah satu follow up ya, film terakhir Oppenheimer ini, timer. mungkin dalam konteks apa yang dia lakukan, apa yang impact dari apa yang dia lakukan, mungkin kita harus sangat kritikal, tetapi kita berbicara mengenai bagaimana sebetulnya kita bisa menghasilkan ataupun menciptakan sebuah kejadian-kejadian baru dari kombinasi berbagai macam hal. Dan in different part of the fiction, saya melihat sebetulnya kasus misalnya seperti Bank Syariah Indonesia ataupun kasus inovasi-inovasi lain itu berbicara mengenai bagaimana menciptakan kemungkinan-kemungkinan baru. Walaupun memang dalam konteks apa yang dilakukan Oppenheimer ini kita harus filter lagi. Makanya saya harus sangat berhati-hati untuk berbicara mengenai Oppenheimer, di mana kita juga harus mengukur tidak hanya menciptakan kemungkinan baru, tapi menciptakan kemungkinan baru with impact dan with certain. Jadi apa yang terjadi misalnya dengan Bank Syariah Indonesia ini, kami memaknainya sebagai penciptaan kemungkinan-kemungkinan baru, hasil-hasil baru di luar dari apa yang sudah menjadi traditional means of doing. Jadi kalau sebelumnya mungkin refleksi ya. Kalau sebelumnya misalnya banknya di mid size, begitu di merger kita punya bigger size, it impacts to different stuff. Yang pertama kapasitas untuk investasi. Dan ini mungkin yang harus menjadi catching up ya. Mungkin secara terbuka memang kami pernah mengalami hal yang sedikit membuat disruption di bulan Mei, tetapi ini adalah bagian dari better we get it in this early stage dan later on. Dan mungkin ini adalah bagian dari kalau itu bukan BSI, tidak mungkin bisa responnya untuk bagaimana investasi bisa dilakukan lebih lanjut, itu bisa terjadi. Dan hal-hal lainnya mungkin akan saya elaborasi lebih lanjut. Dan kalau melihat misalnya seperti yang disampaikan transformation in terms of number, it does make sense. Jadi kalau di BSI kita selalu melihat bottom line-nya, what we do has to translate it into numbers and showcase in terms of the development, in terms of asset generation, financing, deposit growth, up until ini kita menggunakan data last year. Itu everything does make sense. Net marginnya juga meningkat, return on equity-nya meningkat, mungkin capital adequacy-nya uh, memang perlu kita perbaiki. Ini berkaitan dengan beberapa aksi korporasi untuk perkuatan modal, non-performing financing-nya terjaga. Nah, ini mungkin juga ada hal lain yang mungkin harus diperbaiki seperti cost income ratio, di mana memang cost of merger itu sedikit membebani neraca, tetapi along the way saat things are getting smoother, ini menjadi lebih baik. Jadi dengan kata lain, bottom line-nya masih make sense dan secara room to improve-nya juga masih bisa dikerjakan. Oh. Dan ini sebetulnya menempatkan BSI di peta. Ini kita tidak berbicara mengenai persaingan in connected market ya, tetapi kita lebih kepada market capitalization, di mana
at least there is on the map in the Big 20. Um, Even within this Big 20 mereka tidak tinggal diam saja. Misalnya White Finance House itu barusan mengakuisisi bank ternyata di tahun lalu. Jadi memang akuisisi bank di salah satu negara di region dan itu sebetulnya akhirnya praktek terkait dengan merger ataupun inovasi yang ada di industri itu juga terjadi di level global. Untuk kasus Bank Syariah Indonesia, memang kita spesifik punya visi untuk top 10 Global Islamic Banks. Jadi intinya begini, eh, in order for us to leverage further atau memberikan lebih banyak manfaat, kita harus coba mendeliver um, institusi ataupun meng-create institution yang dimana dia memiliki global standard. Karena tadi market cap itu adalah a result of banyak increment yang dilakukan internally dalam kaitannya dengan memperbaiki pola kerja, memperbaiki skema kerja, invest in innovation, and many different more. Jadi kita bicara kita trying to level up the games of the mungkin bisa dibilang Islamic banking practice Indonesia dan paling penting lagi kita try to drive a different kind of change yang we haven't seen in the market. Memang misinya in particular kita coba mendrive solution di mana memang kita targetnya adalah memiliki customer base lebih dari yang kita miliki sekarang. Cuman sekarang tuh mungkin to date sekitar 18 juta, tapi mungkin nanti perlu di-revise lagi. Akan terus bertambah dengan book value yang relatively terus berkembang. And at the same time, we try to deliver value to the shareholders. Bagaimana sebetulnya through innovation and pushing efficiency, we can also be one of the most admiring institution in Indonesia. Dan bagaimana kembali lagi kita bisa attract best talent. Dan mungkin itu yang akan coba saya elaborasi di belakang, bagaimana best talent itu sangat penting untuk keuangan syariah. Saya rasa juga part of the game that we do is bagaimana kita melihat bahwa dari sisi BSI kita ada perkembangan untuk bagaimana perbankan syariah ini bisa develop dan incorporated into capital market. Nanti mungkin akan saya elaborasi kenapa, tetapi yang paling penting bahwa the entire idea was actually simple, bahwa sebelum merger kita melihat perbankan syariah yang sangat personal banking related. Kita tidak meninggalkan personal banking ya, tetapi kita juga sedang membangun kapasitas untuk bagaimana bisa attach to real business, real sector, yang dimana those personal atau individual ini juga attach kepada tempat mereka bekerja yang juga akan kita support lebih lanjut. Termasuk di sana corporate dan retail. Dan up to date sudah apa yang kita lakukan, even dalam short period of time, mendapat pengakuan dari berbagai macam lembaga, dan recently, mungkin kemarin ya kita mendapatkan penghargaan dari Infobank, the best banks for financial performance even. For the first time, mungkin Islamic Bank is also on the map on this regard. Nah, satu hal yang harus kita pahami bersama adalah dalam rangka pengembangan keuangan syariah, perbankan syariah, kita harus tahu sebetulnya roadmap-nya seperti apa. Memang ini nanti mungkin akan dielaborasi lebih lanjut dari teman rekan-rekan OJK berkaitan dengan bagaimana sebetulnya apa yang menjadi penekanan. Yang pertama adalah penguatan identitas, nilai keunikan produk, efisiensi dan digitalisasi, sinergi ekosistem ekonomi syariah dengan industri halal antar lembaga keuangan, kementerian, dan awareness masyarakat, dan paling penting sebetulnya terhadap perekonomian Indonesia. Itu mungkin yang menjadi titik penekanannya, di mana kita harus berpikir bank syariah itu tidak hanya berbicara mengenai small issues, tapi juga bank syariah itu related kepada tackling surprising issues in the community, termasuk ini didukung dengan penguatan perizinan dan pengaturan pengawasan yang lebih kredibel, efektif, dan teknologi. Dan even dalam roadmap ini selalu ada pilar, jadi di bawahnya ada pilar.
Kita berbicara mengenai kolaborasi yang lebih, IT yang lebih baik, kepemimpinan dan manajemen perubahan yang lebih, dan paling penting kembali lagi adalah kualitas dan kuantitas SDM. Jadi kalau kita bicara mengenai Indonesia, as a percentage, we are 12% total penduduk Muslim dunia dengan aset perbankan yang terus tumbuh positif, recovery dengan dua kondisi tersebut ini cukup potensial dengan jumlah penduduk Muslim banyak dan perbankan syariah besar. Dan mungkin kalau mau saya boleh tambahkan, kita punya visi Indonesia 2045, di mana kita bermimpi untuk menjadi negara maju dan passing turunnya adalah 2036. Mungkin di sini banyak ekonom yang pesimis bahwa ini akan bisa kejadian, di mana harapannya di 2036 pendapatan per kapita kita mendekati 22.000, 2045 itu sekitar 36, mendekati 40.000. Dan saya rasa konteks yang kita mau kejar di sini adalah by default kita mencoba untuk sekarang pendapatan kita sekitar 3.900 US dollar per kapita per tahun juga. Jadi memang di sini kita berbicara mengenai bagaimana peran perbankan syariah dalam mendorong perekonomian yang mau tidak mau nanti kalaupun demografinya majority Muslim, Muslim-Muslim inilah yang akan menjadi citizens of the new developed world. Dan dalam kaitannya itu saya rasa perbankan syariah has to be not only catching up tapi has to be on the forefront of these issues on different kind of matters. Sorry. Dan memang tantangan yang paling mendasar adalah yang pertama we in different kind of measurement kita selalu melihat bahwa pemahaman mengenai keuangan ekonomi syariah itu relatif tinggi, tapi kita bicara skor yang relatif terbatas untuk hal lainnya. Aware, sustain, governance, and even financial performance. Yang membuat sebenarnya nilai FDI kita terbatas. Dengan kata lain, kita memiliki PR bagaimana pemahaman ini ditranslatekan into a practice yang bisa mendorong pengembangan serta akselerasi dari keuangan syariah on the skills of being rahmatan lil alamin. Nanti kita bisa breakdown lebih jauh governance-nya seperti apa, awareness-nya seperti apa. Dan sebetulnya conference seperti ini masuk bagian dari penilaian yang ada di sini, pertama bagian awareness. Jadi sebetulnya dengan kita sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh FEBUI dalam kaitannya untuk membantu meningkatkan level FDI Indonesia, terutama dalam kaitannya untuk memastikan tadi knowledge and awareness itu up to the level. Terutama kalau boleh saran didorong untuk on a global scale karena semakin banyak yang international event seminar dilakukan itu akan meningkatkan peringkat itu. Nah, mungkin the exciting bit of this adalah sebetulnya ini on conversation ya. Mungkin di sini kita bicara mengenai potensi-potensi yang ada. Ada beberapa angle di sini harus kita lihat. Yang pertama, angle paling terasa adalah kalau terkaitan dengan keuangan syariah adalah sebagai tindak lanjut dari UU P2SK, one of the thing that is having a regulatory umbrella adalah ini push for this product called Syariah Restricted Intermediary Account. Nanti bisa dibahas lebih lanjut. Di sini ada Pak Ronald yang ruling that idea, ada teman-teman OJK yang ruling that idea, BI juga, di mana kita berusaha mendorong bank syariah to step up their games. Ini sebetulnya dalam kerangka yang saya sampaikan tadi, bahwa inovasi harus dilakukan dari luar dan dari dalam. Bagaimana praktek-praktek yang sudah biasa, misalnya kalau di P2P ini kan sebetulnya bahasanya tutir, tidak hanya tutir budaya, tapi kita bisa mendorong transformasi atau instrumen dari Mudara Bank Mukayyada ke dalam. Dan ini dampaknya akan sangat luas di mana kita berbicara kemungkinan-kemungkinan yang tidak bisa kita unlock sebelumnya. Contoh kata misalnya dalam progres atau program hilirisasi nasional, Bank Syariah Indonesia sedang aktif terlibat dalam proyek namanya Bullion Services, dan itu kami sangat memohon dukungannya dengan ekosistem terkait bagaimana kita bisa mendorong program strategis nasional dalam rangka tadi untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045
Dan 2036 kita akan masuk ke skala yang itu, apa namanya, negara maju, early negara maju. Dan ada beberapa hal yang bisa kita support dan trickle down kan, misalnya dalam kaitannya sebelah kanan bawahnya ada industri halal. Kami melakukan pemetaan terkait dengan landscape industri halal di Indonesia. Masalahnya sama, dan hampir semua masalah di Indonesia sama, bahwa um, I think it's actually on homework for us economists, bagaimana kita berbicara mengenai berbagai macam potential possibility, bagaimana kita melihat kacamata yang berbeda dalam kaitannya dengan perekonomian nasional, tapi we deliver in numbers. In the last 10 years, kita melihat ada penurunan produktivitas industri, di mana total faktor productivity itu deliversnya terhadap output itu berkurang sekitar 32%, di mana China dan South Korea meningkat sekitar 32-33%. Jadi dengan kata lain, in comparison to what we had before compared to today, dibandingkan negara-negara tersebut, their productivity increased by two-fold. Dan ini permasalahannya yang kami lihat adalah terputusnya terutama rantai dari hulu at least ke eh, bagian perantara. Kita adalah pasar dan kita adalah target pasar utama. Dan oleh karena itu masih banyak catatan-catatan bagaimana kita bisa melakukan interkonektivitas di industri terutama dari hulu sampai industri perantara, termasuk supply. Dan kami melihat sebetulnya dengan berbagai macam inovasi yang didukung oleh regulator terkait dengan misalnya Syariah Restricted Investment Account, we are quite confident bahwa ini akan memberikan boost terkait dengan bagaimana perbankan ini tidak hanya follow the market, tetapi juga bisa leading the market untuk memberikan solusi terkait dengan intermediary solution berkaitan dengan kebutuhan working capital di dunia usaha. Dan paling penting adalah mengembalikan kedaulatan Indonesia sebagai negara yang memiliki kapasitas untuk tadi menjaga at least at the basic minimum level food dan energy security bisa kita secure. Dan itu adalah tugas kita bersama orang-orang yang memiliki perhatian kepada ekonomi Indonesia. Dan another thing mungkin yang perlu saya highlight, sebelah kiri, estimasi kami terkait dengan ekosistem haji umroh perputarannya, mungkin ini ada proksi-proksi yang kami lakukan. Untuk haji dan umroh in total itu kita melihat ada capital flight sekitar 54 triliun, di mana ekosistem ini terdiri dari berbagai macam value chain. Dan memang waktu kita berbicara mengenai bagaimana kita memperkuat industri, kita juga bisa memulai bagaimana kita bisa mengurangi eh, devisa keluar. Dan salah satu hal mungkin yang menjadi tugas berat kawan-kawan di BBKH, bagaimana hal-hal ini bisa eh, terakomodasi lebih lanjut. Karena target Saudi itu ada target peningkatan jemaah umroh dari Indonesia sampai 2 sampai 3 kali lipat, walaupun kalau haji mungkin stretch-nya sekitar 20%. Dan itu berarti kita berbicara mengenai potensi devisa keluar yang lebih besar lagi. Dan kami dalam kaitannya posisi BSI ingin melihat bagaimana sebetulnya peran BSI ini juga bisa, ataupun peran keuangan dan perbankan syariah bisa dijual lebih lanjut dalam kaitannya untuk mengurangi devisa keluar. Dan ini potensi tersebut makin menjadi luas dengan mungkin bisa dibilang bagaimana pemetaan terkait dengan interkonektivitas yang menjadi menarik. Kalau kita berbicara identity dalam keuangan syariah, kita harus bicara mengenai ekosistem yang bagaimana ekonomi syariah itu melayani. Memang so far kita berbicara mengenai ekosistem-ekosistem yang berkaitan dengan social finance ataupun education related, to some extent juga related to mungkin healthcare, masih menjadi PR mungkin untuk yang consumer good related, bagaimana sebetulnya ini bisa didorong lebih lanjut. Tapi kembali lagi, dalam perputarannya kita melihat memang ada potensi besar, terutama di sisi bagian ya mungkin bisa perputaran di masjid, dan potensi perputaran besar di sisi waktu itu sendiri. Di luar mungkin yang sudah jadi core adalah haji umroh dan ke depan Islamic School dan uh, Islamic Hospital and so on. Dan masih ada ruang lagi bagaimana kita bisa mendorong ekspor dan halal tourism. Dan ini saya rasa tidak bisa dicah ya, karena misalnya kita berbicara ekspor,
ekspor itu dua sisi sebetulnya, tidak hanya goods tapi services. Dan mau tidak mau ekspor juga commodity based maupun yang manufactured based. So far kita tuh unggul memang di komoditi dan jasa. Nah, bagaimana sebetulnya kita bisa mendorong level Pareto kita untuk menjadi garda terdepan sambil juga catching up terkait dengan kemampuan internal untuk pengembangan industri. Belakangan ini saya sering banyak membaca tulisan dari Prof. Mariana Mazzucato. Jadi memang di London, University of London, LSE dan University College of London, sekarang perbincangan mengenai ekonomi itu sudah berubah. So far itu yang diajarkan kita secara pandemik bahwa pertama obsession terhadap equilibrium itu akan membatasi kita untuk memposisikan where we are, karena general equilibrium itu kan settlement on a aggregate level, dan mungkin kita harus berpikir sedikit berbeda, apalagi kalau kita terpengaruh dengan misalnya bacaan-bacaan entrepreneurial ekonomis Schumpeter, Schumacher, dan murid-muridnya, di mana maybe we have to think it in different way, bahwa mungkin kalau secara ekonomi landscape-nya kita bisa bicara agregat, tapi secara nation kita berpikirnya sedikit berbeda, seperti mission misalnya. Dan kalau mau boleh dianalogikan, kita mungkin berbicara mengenai misalnya kasus Elon Musk dengan Tesla-nya, di mana sebelumnya misi untuk mencapai bulan itu hanya bisa dilakukan menggunakan pola-pola yang didanai dengan dana publik seperti NASA. Dan dengan terus innovation kita melihat bagaimana this gentleman was actually working toward a mission to moon dengan pola-pola dan proses-proses yang we haven't seen before. Dan at the same time, saya rasa kita bisa mendapatkan banyak pelajaran. Dan kalau memang kita berkomitmen untuk quantum leap tadi, kita harus berpikir secara unorthodox, bringing that kind of unexpected outcomes by doing uh, out of the box as well as not kind of like stagnant or apa namanya berulang kind of activities. Dan saya rasa ini bisa dilakukan apabila kita berbicara mengenai, oh maaf ini apa ya? Mengenai 4 hal: people, cultures, business minds, technology, dan learning from the pandemic. Paling penting adalah within the industry, keuangan syariah, ekonomi syariah, perbankan syariah, we need people with a different mindset. Next practice ini digulirkan oleh salah satu profesor di Singapura, NTU atau NUS bahwa kita harus mendrive ataupun mendidik ekonomi syariah ataupun semua yang terlibat dalam ekosistem ini untuk berpikir in different way, have that kind of solutive mindset, try to answer some of the most surprising issues. Dan dengan kata lain saya bicara mengenai individu-individu syariah naik kelas. Kita tidak lagi berbicara di circle tertutup, kita harus engage dengan circle terbuka, dengan stakeholder yang lebih luas. Kenapa? Karena kalau memang kita Allah menjanjikan bahwa Islam itu memberikan solusi, pertanyaan pertama yang harus dijawab oleh semua ekonom syariah adalah what problems. Kemampuan kita untuk identifikasi masalah menjadi sangat penting, dan kemampuan kita untuk memformulasi solusi di luar keterbatasan, dalam keterbatasan kita miliki harus ada, dan itu sebetulnya yang bisa mendorong perubahan lebih lanjut. Dan paling penting kita harus kembali lagi dalam kaitannya dengan semangat ekonomi syariah, kita drive real business orientation, walaupun memang at this point in time Indonesia itu um, masih real sector basis, M2 kita di bawah 40%, penetrasi financial market kita di bawah 120%, 108%, di mana developed countries itu posisinya in between 250 sampai 300%. Even kita kalah dengan Malaysia, Vietnam dalam kaitannya dengan penetrasi. Dan saya rasa balancing between real sector dan financial sector in the right way was something that we have to look into. Jadi dan itu bisa didrive dengan inovasi berkelanjutan dari semua pihak dengan pola yang dimana kolaborasi itu didorong sehingga kita bisa tidak hanya
apa ya, misalnya balance check, tetapi kita bisa bicara mengenai bagaimana mencari solusi bersama. Tidak hanya dari market players-nya saja, kami harap juga ini semua pemain di ekosistem hanya berada dalam semangat yang sama bagaimana mencarikan solusi. Dan bagaimana teknologi ini harus di-leverage. Sebetulnya teknologi ini jangan dilihat sebagai hardware saja, software saja, tetapi bagaimana cara kita mentransform the way we work, the way we provide solution, the way we tap our market, mungkin the way we tap or solve the problem. Dan oleh karena itu, teknologi tidak hanya menjadi hanya creating an apps, tetapi how we formulate a solution through tools available di become more digital transform. Dan yang paling penting, what we learn from pandemic is that we have to get used to working in not an ideal condition. And saya melihat sebetulnya pandemi itu ada positifnya juga, di mana kita develop capacity untuk secara tidak nyaman bekerja sama dan menawarkan solusi-solusi yang bisa memberikan manfaat untuk lebih banyak. Saya rasa to that I conclude, all in all, kembali lagi saya kepada tesis yang saya deliver di awal bahwa in order for us to be on that map, in order for us to reach that map, and importantly, in order for us to deliver more of the manfaat, kita harus berpikir di luar kebiasaan. Kita harus biasa bekerja di luar kebiasaan. Dan kita harus punya semangat di luar kebiasaan. Dan paling penting, kita harus punya mimpi yang susah untuk dicapai. Dan dari kesulitan yang ingin kita capai itu lahir cara-cara baru, lahir usaha-usaha baru, lahir tokoh-tokoh baru, lahir khilafah-khilafah baru, di mana kita sebagai manusia menjadi trustship dari Allah untuk bagaimana memberikan bermanfaat. To that, aku terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.